You are now unmuted. Ya, mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Hari ini kita masuk ke materi tentang peluang diskrit. Nah, di sini definisi dari peluang diskrit. Tapi sebelum ke definisi, kita masuk ke ruang sampel dan titik sampel dulu ya. Jadi, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi, ruang sampel itu nanti kita bisa gunakan diagram pohon atau juga bisa menggunakan tabel. Kemudian ada definisi titik sampel. Di sini definisi titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kemudian ini ada contoh. Contoh di sini adalah misalkan saya mau melakukan percobaan melempar dadu. Ruang sampel pada pelemparan dadu tersebut adalah semua kemungkinan munculnya mata dadu. Jadi di sini karena dadu itu mempunyai 6 sisi dan setiap sisinya adalah ada mata dadunya yang berjumlah 1 sampai 6, maka di sini ruang sampel kita adalah ada sebanyak 6 ya. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada percobaan melempar 2 buah mata uang logam. Di sini kemungkinannya pasti kita punya ada 2 kemungkinan ya, itu bisa gambar ataupun bisa angka. Nah, kalau kita ingin menentukan ruang sampel, kira-kira berapa nih? Saya punya 2 buah mata uang saya lempar. Berarti ada berapa kira-kira? Ada 4, ada yang menjawab 4, ada lagi yang menjawab berapa? 4, 5, ada yang menjawab 5. Bisa dituliskan ruang sampel pada pelemparan 2 buah mata uang itu. Oh oke, sudah ada yang menjawab. Ardian adalah AA, AG, GA, GG. Ya, artinya itu adalah kan ada 2 inian ya. Jadi yang urutan pertama menyatakan koin pertama, urutan keduanya itu menyatakan koin kedua. Jadi kita punya ada sebanyak 4 buah ruang sampel. Nah sekarang kalau saya punya kejadian seperti ini, misalnya kejadian pertama adalah saya punya 3 koin saya lempar bersamaan, gitu ya. Kemudian saya punya kejadian B, 1 koin saya lempar 3 kali. Kira-kira bagaimana ruang sampel pada kejadian A, terus kemudian ruang sampel pada kejadian B. Silakan. Bisa dinyalakan saja mikrofonnya biar cepat ya. Silakan. Saya ulangi, kejadian A adalah saya punya 3 koin, saya lempar sebanyak 1 kali, gitu ya. Kejadian B, 1 koin, saya lempar 3 kali. Kira-kira bagaimana ruang sampelnya? Coba jawab aja ya, saya tunjuk aja coba. Yunita, silakan Mbak Yunita jawab, nyalakan mikrofonnya biar cepat ya. Karena kalau ngetik tadi kelamaan saling ini. Silakan Mbak Yunita, Anda bisa menyalakan mikrofonnya. Kira-kira bagaimana ruang sampel pada kejadian A? Yaitu tadi 3 koin saya lempar 1 kali.
kejadian B, 1 koin saya lempar 3 kali. Ayo, mana Mbak Junita? Tadi pas ngetik pada balapan ini. Kan disuruh ngomong, nggak ada yang ngomong. Ruang sampel kejadian A ada 8, Bu. 8. Isinya apa saja ya? AAG. AAG. Bentar, Bu. Terus? AAA, Bu. AAA. Ya. AG. Apa? AG. AGA. AAG. AAG. AG. Terus? GAG. GAG. GAA. GAA. Belum di ini, Bu. Belum dijabarin ya? Ya, silakan. Ya, makasih Mbak Junita. Yang lain silakan. Mas Ardian. Silakan Mas Ardian. Nyalakan mikrofonnya. Kira-kira tadi Mbak Yunita sudah jawab, katanya ada 8 untuk yang kejadian A ya. Mana Mas Diannya? AAA. Oke. AAG. Ya. AGA. AGA. Oke. GAA. GAA ya. GGA. Enggak apa? G? GGA. Ya, GGA. Terus? GAG. GAG. Jadi ada berapa tuh? Jadi ada berapa? AG. AGA. Jadi ada berapa semuanya? Kalau nggak salah itu 9, Bu. 9. Oke, yang lain bagaimana? Apakah benar ada 9? Itu untuk kejadian mana tadi ya Mas? Udah mati ya. Untuk yang kejadian A atau yang kejadian B? Untuk yang kejadian B, Bu. B. Berarti yang 1 koin saya lempar 3 kali. Iya. Oke, berarti ada berapa? 9 tadi kamu bilang ya? Oke, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Coba Mas Hafiz Manaf, ada berapa tuh untuk yang kejadian B? You are now unmuted. Ya, bagaimana ini? Tadi Mas Hafiz ya, saya suruh ya, Mas Hafiz. Ada berapa tuh kira-kira? Sebenarnya Anda bisa menggunakan diagram pohon ya. Jadi karena kita punya 3. Nah, dalam hal ini kalau saya punya 3 koin, saya lempar 1 kali, dengan 1 koin saya lempar 3 kali, itu ruang sampelnya akan sama ya. Kenapa sama? Karena kan nanti kita punya isiannya itu ada 3 urutan ya. Jadi yang urutan pertama bisa kita inikan sebagai kemungkinan munculnya yang koin pertama, yang kedua koin kedua, yang 3 koin ketiga, seperti itu. Jadi kalau Anda buat dengan menggunakan diagram pohon, berarti ada berapa tuh? Ada berapa kira-kira? Kan ada 8 ya jadinya ya. Jadi nanti kemungkinannya atau sebentar saya inikan dulu, saya tulis
share di ininya. Ya, jadi kan tadi kita punya gini ya, saya bisa tuliskan yang kemungkinan pertama ini ya, saya punya A dan G, angka dan gambar, kemudian kita bisa menginikan lagi. Ini ada dua kemungkinan. Di sini ada A, G, A, G. Kemudian saya gambarkan lagi di sini A, G, A, G, A, G, A, G ya. Jadi kita punya kemungkinannya di sini nanti adalah atau ruang sampelnya bisa AAA itu ya, dari sini AAA, kemudian AAG, kemudian AGA, kemudian AGG, ada lagi GAA, GAG, GGA, dan terakhir GGG. Jadi ada sebanyak 8 ya, kita bisa dapatkan ruang sampel. Nah, di sini kan artinya yang pertama ini bisa menunjukkan koin pertama gitu ya. Yang tengah ini koin keduanya, ini koin ketiga. Atau kalau tadi bisa aja kalau satu koin dilempar 3 kali, berarti kan ini kemungkinan pada lemparan pertama gitu ya. Kemudian kemungkinan pada pelemparan kedua. Yang terakhir kemungkinan pelemparan ketiga. Ya, jadi ada 8. Oke, saya lanjutkan ya. Materinya sudah di-download apa belum? Nah, sekarang tadi ini. Kita lanjutkan. Ini tadi digambar. Oh, ini ada di sini ternyata ya. Ini untuk yang 2 ya. Sedangkan tadi kan saya 3 ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dengan menggunakan tabel caranya ya. Jadi kemungkinan itu AG, di sini kan juga kemungkinannya AG gitu ya. Maka kita punya dapatkan 4. Ini kalau yang tadi 2 koin ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau saya punya 2 buah dadu, saya lempar bersama sebanyak 1 kali, maka ruang sampelnya adalah ada sebanyak 36 ya. Nah, ini saya gambarkan dengan menggunakan tabel. Jadi yang di sini kolomnya ini menyatakan apa ini? Dadu pertama gitu ya, sedangkan yang barisnya dadu kedua. Jadi nanti kemungkinannya ada sebanyak, ruang sampel ada sebanyak 36. Lanjut saya masuk ke peluang suatu kejadian. Nah, di sini kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk menghitung peluang suatu kejadian itu ada rumusnya. Banyaknya kejadian A lalu dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin, atau ini yang paling bawah itu biasanya disebut sebagai banyaknya kejadian ruang atau banyaknya titik sampel gitu ya. Nah, peluang itu sendiri nilainya ada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau kejadiannya yang tidak pernah terjadi, ini peluangnya pasti 0, sedangkan yang pasti terjadi, pasti peluangnya selalu 1, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ada contoh. Pada percobaan melempar sebuah dadu, berapa peluang munculnya angka ganjil? Nah, di sini kita misalkan ya, misalkan A adalah kejadian munculnya angka ganjil. Ya, atau saya ke sini dulu. Saya ke kertas kosong lagi.
saya punya tadi apa? Misalkan saya tulis gini ya. Misalkan A kejadian munculnya mata dadu ganjil gitu ya. Kemudian A-nya itu banyaknya kejadian A yang mungkin berarti kan ada sebanyak 3 ya. Jadi bisa angka 1, bener ya 3 ya. Angka 1, angka 3, dan angka 5. Kemudian ruang sampelnya itu kan mata dadu. Mata dadunya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel ada sebanyak 6. Sehingga saya bisa menghitung peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi sama dengan 3 dibagi 6. Sama dengan setengah gitu ya. Ini peluangnya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan lagi ke materi di contoh. Nah, sekarang nomor 2. Pada percobaan melempar dadu, 2 buah dadu, berapa peluang munculnya angka dadu berjumlah 8? Kira-kira berapa nih? Berarti Anda misalkan kayak tadi, misalkan A adalah kejadian munculnya angka dadu berjumlah 8. Berarti kalau berjumlah 8, apa saja? Ada berapa kira-kira? Coba saya minta tolong ke Faisal Bisri. Coba dijawab Faisal Bisri. Untuk yang nomor 2 ini bagaimana? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Faisal. Atau saya minta tolong coba Maria Anggi. Atau mau Rehan Noval mau ngomong, silakan kalau mau itu bicara. Bu, mau sambil nanya sih Bu, kalau misalnya kan ini ada 6,2, 6,2, Ya. terus itu kalau misalnya 2 sama 6 beda nggak Bu? Nah, kayak tadi mungkin Anda gambar, tadi ada kan ya, saya gambar ya. Ya, ya terus sambil ya, saya ini kan ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang berjumlah 8 itu tadi kan 2 dengan 6 ya. Berarti ini 1. Terus 6 dengan 2 ada lagi. Nah, ini sebenarnya akan berbeda 2 dengan 6 dengan 6,2. Kenapa? Karena yang 2,6 itu artinya dadu pertama munculnya angka 2, dadu kedua munculnya angka 6. Kalau ini kebalikannya gitu ya. Jadi akan berbeda. Jadi ada berapa nih yang berarti jumlah? ada 6 Bu. Ada 5 Bu. 5. Berarti apa aja? 26. Ada 26, 35. Kemudian 44 ya. Ya, sama 62. 44, 53 enggak? 1, 53 Bu. 2, 3, 4, 5. Ya ada sebanyak 5 ya. Oke, ada sebanyak 5. Berarti ruang sampelnya ada sebanyak berapa tadi ini ruang sampel? Ruang sampelnya ada 36 Bu. 36. Oke, jadi peluang munculnya tadi apa? Mata dadu berjumlah 8 adalah 5/36. 36 ya. Ya, oke. Makasih Mas Rehan.
Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, sekarang nomor 3 nih. Sebuah koin yang punya sisi A dan sisi G dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Kira-kira berapa? Nah, sekarang ruang sampelnya ada berapa nih? Saya punya sebuah koin, saya lempar sebanyak 4 kali. Berarti ruang sampelnya apa? Saya kembalikan ke itu dulu ya. Sisi A, sebentar, saya ke sini dulu. Berarti ada berapa? Kita punya tadi sekarang 4 ya. 4 kali dilempar. 4 kali lempar berarti kalau saya gambarkan dengan diagram pohon, itu ada berapa tuh? Diagram pohon kan seperti tadi gini ya, AG, terus saya punya ini A, ini G, ini juga saya inikan, ini A, ini G, terus ini barunya ini kan pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya, AG, 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 terus ini lagi AG. Anda sambil nyatet ya, kalau kuliah siapkan kertas. Ini AG lagi. Nah, banyak nih. Kita baru bicara ruang. Bagaimana Mbak Diana? Oh, ini nggak muat ya. AG. Ini juga AG. Nah, nggak kelihatan, maaf. Kira-kira ada berapa nih? Kalau kita, ini baru ruang sampelnya ya. Ruang sampel, koin dilempar sebanyak 4 kali. Sebentar. Nah, di sini berarti ada sebanyak berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ruang sampelnya ada sebanyak 16. Kemungkinan tadi kejadiannya adalah munculnya 3 apa tadi? Yang A-nya ya. A-nya muncul 3. Berarti ada berapa nih? Yang ini bukan ya. Berarti kita ke sini, ini 1, terus ini 2, terus ini 3, ada berapa lagi tuh? 3, ini bukan, 4, 4 ya, ada berapa Pak? 5? 5 per 16, ada yang jawab gitu. Coba Mbak Ulan, berarti apa saja? Yang ininya, yang atasnya, ini tadi Mas Aan cuman ada 4, Mbak Ulan bilang ada 5, berarti yang satu apa Mbak Ulan? Ini Mas Aan kan nulisnya AAAG, kemudian AAGA, AGAA, terus GAAA. Ada berapa kira-kira? Ada 4 atau 5? Mas Wahyu menjawab 4 katanya. Mas Ahmad 4 juga. Mbak Ulan tadi 5. Atau lagi apa Mbak Ulan? Kalau memang ada 5. Kalau kita lihat gambar ini berapa ini? 1 gitu ya. Terus ini 2. Yang ini kan ya, saya kasih warna beda deh. Yang ini 1. Terus ini 2. Mana lagi? Ini 3. Terus kemudian ini 4 ya.
You are now unmuted. Oh, maaf Mbak Wahyu ternyata ya. Saya lihat depannya aja, nggak lihat belakangnya. Oke, jadi ada 4 atau 5? 4 ya. Ya, ada 4. Jadi peluangnya adalah sebanyak 4/16 atau 1/4 ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang nomor 4. Kira-kira bagaimana? Suatu kuis matematika dengan soal benar salah memiliki 10 pertanyaan. Jika Anda menjawab setiap pertanyaan secara random, berapakah peluang bahwa nilai Anda 80 dari skala 100? Nah, sebelum Anda jawab ke yang A, kira-kira ruang sampelnya ada berapa? Bu. Ya, gimana Mas Rehan? 10 bukan, Bu. 10. Kenapa 10? Karena ada 10 pertanyaan. 20. 20. Nah, Ahmad belum jawab 20, Rehan menjawab 10. Yang lain? Masih belum tepat. Kira-kira ada berapa? Ini soalnya adalah benar salah. Jadi, kalau Anda menggunakan diagram pohon, nah, berapa tuh? Soal nomor 1 ada berapa kemungkinan? Kita punya 2 kemungkinan, bisa benar atau salah. Soal nomor 2 juga saya punya 2 kemungkinan, benar, salah. Kira-kira ada berapa? Yang menjawab 20 belum benar. Masih salah, berapa kira-kira? Kalau misalnya, sebentar ya, saya share lagi tadi ke yang kertas kosong dulu, biar coret-coret di sini. Sekarang ya silakan coba, ada yang mau menuliskan di situ, boleh saya kasih. Kira-kira apa saja itunya? Ada sebanyak 100 ya? Masaan 100? Yang lainnya? 102. Oh, macam-macam. 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 ya? Oke, sekarang gini. Kalau Anda menjawab 100, kira-kira Anda bisa menyebutkan ruang sampelnya, contohnya apa saja? Kalau tadi kan misalnya gini ya, kalau saya punya yang dadu, kalau dadu itu kan berarti saya punya ruang sampelnya adalah isinya 1, 2, ini tapi kalau 1 ya, 1 buah dadu ya. Kan kita bisa menuliskan nih. Nah, terus kalau saya tadi misalnya yang punya koin 2 koin saya lempar, berarti kan saya punya ada angka-angka, angka gambar, terus gambar angka, kemudian gambar-gambar. Nah, sekarang kalau saya punya permasalahan yang tadi, saya punya soalnya itu adalah jawabannya benar salah ya. Ada 10 soal. Jadi kalau saya gambarkan dalam diagram pohon, ini soal nomor 1, saya punya 2 kemungkinan, bisa benar salah. Kemudian soal nomor 2 saya bisa tuliskan ini benar salah. Ini juga benar salah. Terus ada lagi ini benar salah soal ketiga. Ini ketiga juga.
benar, salah, benar, salah, dan seterusnya. Ini saya baru 3 ya, belum sampai 10. Nanti Anda bisa menggambarkan lagi diagram pohonnya ke sini terus gitu ya. Nah, kira-kira ada berapa tuh? Nah, ini Mas Aan menjawab 2 pangkat 10. Kenapa 2 pangkat 10, Mas Aan? Atau Anda sebenarnya harus ingat dengan yang kemarin minggu lalu, ya kita bisa menggunakan konsep apa kemarin? Perkalian ya. Jadi karena kita punya 10 soal, berarti saya bisa nuliskan kayak gini ya. Saya punya 10 digit misalnya kayak gitulah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masing-masing ini punya kemungkinannya 2 ya, benar salah aja. Ini juga 2 semuanya. Jadi setiap soal itu kita punya hanya 2 kemungkinan, bisa benar atau salah. Jadi ruang sampelnya ada sebanyak 2 pangkat 10 gitu ya. Oke, kira-kira isinya apa saja sekarang ruang sampelnya? Ruang sampelnya isinya ini adalah bentuknya kayak gini ya, nulisnya ya. Yang pertama itu benar semua, misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini benar semua. Kemudian ada lagi kalau salah satu ya, salahnya cuma 1 soal. Nah, salahnya 1 soal kan bisa saja dia di soal nomor 1 gitu ya. Ada juga yang soal nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Atau bisa juga gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan seterusnya itu ya, sampai yang terakhir itu adalah salah semua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini. Jadi ruang sampelnya itu isinya seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami nggak tentang ruang sampel? Ya, jadi ruang sampelnya ada sebanyak 2 pangkat 10 ya. Ya memang banyak gitu ya, karena ini dalam 10 soal kita punya kemungkinannya kan seperti ini. Nah, sekarang kembali lagi ke soal tadi. Katanya nilai Anda 80. Anda disuruh menghitung peluang mendapat nilai 80. Nah, kalau 80 itu berarti salahnya berapa tuh? Salahnya adalah 2 ya. Kalau skalanya kan skalanya 100 ini. Kesalahannya 2. Nah, salah 2 itu kita juga bisa banyak ya. Maksudnya salah 2 itu bisa yang nomor 1 dengan 2 yang salah. Atau bisa juga 1 dengan 10. Atau bisa juga 2 dengan 8. Atau 2 dengan 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mencari banyaknya kemungkinan yang nilainya 8 berapa ini gitu ya. Nah, kita misalkan dulu ya. Misalkan saya punya, misalkan A adalah kejadian bahwa kejadian mendapat nilai ya. Kejadian untuk mendapatkan nilai 80. Dapatkan 80 atau artinya ini salah 2 gitu ya. Salah 2 atau benar 8. Nah, sekarang banyaknya kejadian A berapa kira-kira? Kita pakai apa tuh? Kayak tadi saya bilang kan bisa saja salahnya itu nomor 1 dengan nomor 2, atau bisa juga 1 dengan 10, atau 1 dengan 9, atau 1 dengan
misalnya 6 atau 2 dengan 10, 2 dengan 9 dan selanjutnya gitu ya. Maka di sini kita dapat menghitung banyaknya kejadian A ada berapa? Ada berapa banyak tuh? Kita pakai apa namanya? Mas Aan, kenapa yang depannya itu ada 2 pangkat 8 ya? Kemudian dikalikan kombinasi 10, 8, itu gimana? Nyalakan saja mikrofonnya, Mas. Kita waktunya udah jam 8.18 ini. Kira-kira kenapa? Karena kan kita wajib menjawab 8 soal. Misalnya kan 2 kosong, jadi kombinasinya ada 2, jadi 10, kombinasi dari 10 sama 8. Yang 2 pangkat 8-nya, 2 pangkat 8-nya. Kan Anda menulis depannya ada 2 pangkat 8 ya? Iya, Bu. Kenapa 2 pangkat 8? Karena kan kita harus mendapatkan nilai 80. Jadi kita harus benar 8. Oh, tapi kan setidaknya dengan yang kombinasi 10, 8 udah termasuk di situ belum? Bentar, Bu. Coba ini. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih udah nyoba. Nah, ini sebenarnya Anda sudah hampir benar, tapi nggak usah di depannya itu dikalikan dengan 2 pangkat 8. Kenapa? Karena banyaknya kejadian A atau saya harus mendapatkan nilai 80, berarti kan harus salah 2 ya. Nah, salah 2 itu bisa di mana seperti saya bilang tadi, itu bisa ada di mana misalnya 1 dengan 10, 2 dengan 8 gitu dan seterusnya gitu ya. Dan itu ada termasuk di kombinasi 10,8 itu. Jadi banyaknya kejadian A adalah kombinasi 10,8. Artinya dari 10 soal dia benar 8. Atau bisa juga kombinasi 10, 2 gitu ya. Jadi dari 10 soal dia salah 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ngitung nih peluang kejadian mendapatkan nilai 80 adalah berarti banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian A adalah tadi kombinasi 10, 8 dibagi, nah tadi banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat 10. Itu ya. Jadi ada sebanyak ini. Nah, ini Anda bisa hitung ya. Hasilnya bisa dihitung berapa gitu ya nanti ya. Nah, yang bawah bukannya per 100 ya, Mas Ahmad. Kenapa 100 itu? Karena kita punya ruang sampelnya adalah 2 pangkat 10 ya. Bukan 100. Kombinasi 10, 8 berapa ya? Ada yang udah ngitung? Oke. Jadi 45 dibagi 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 berapa? Udah ada yang ngitung belum? Oke, 1024. Jadi peluang mendapatkan nilai 80 itu adalah 45 dibagi 1024. Oke, sampai sini bisa diikuti atau tidak? Apa masih ada yang bingung? Bisa diikuti? Oke, kalau Anda diam berarti lengkapnya bisa ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung saja Anda menyalakan mikrofon, tidak masalah. Silahkan. Sekarang saya lanjutkan ke soal yang B tadi.
Yang B sekarang nilai Anda minimal 90. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Minimal 90. Berarti nilainya adalah 90 dan 100 ya. Berarti Anda punya dua kejadian di sini. Yang pertama kejadiannya adalah Anda dapat nilai 90. Terus atau Anda dapat nilai 100. Kalau nilai Anda 90, berarti berapa tuh peluangnya? Mas Aan menjawab 10 dibagi 1024. Mbak Mega 11 per 1024. Yang lain menjawab Mas Rishad ya 10 dibagi 1024. Sedangkan Mbak Bahraini 10 dibagi kenapa 10 sekarang? Kalau saya dapatkan tadi pertama kan berarti saya punya 90 berapa gitu ya, yang 90. Kalau yang 90 berarti itu ada sebanyak kombinasi 10,9 gitu ya dibagi dengan 1024. Oke. Kemudian yang dapat nilainya 100 berarti kan kombinasi 10-10 ya. Kombinasi 10-10 atau kombinasi 10-0 dibagi 1024. Oke. Ya, hasilnya ya 11 dibagi 1024 ya. Oke. Bisa ya? Saya lanjutkan. Nah, di sini ada kejadian komplementer. Komplementer ini jadi ada untuk memudahkan kita untuk menghitung peluang jika kita menggunakan komplemennya. Terkadang kalau misalnya kita menghitung itu akan banyak ya. Contohnya kayak tadi, kayak misalnya nilai Anda maksimum 90 gitu, berarti kan bisa aja Anda mendapatkan nilai 0 gitu ya, bisa mendapatkan nilai 10, bisa mendapatkan nilai 20 dan seterusnya. Kalau Anda hitung kan akan banyak tuh gitu ya. Nanti peluang Anda salah satu, peluang Anda salah 2, peluang Anda tidak ada yang benar, ditambah peluang Anda salah 3 dan seterusnya sampai peluang Anda salahnya 9 gitu misalnya ya. Nah, akan lebih memudahkan kita kalau kita menggunakan komplement di sini. Jadi, kita misalkan E adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, lalu ada E komplement gitu ya. Di sini komplement dari kejadian E, maka nanti peluang dari kejadian E komplement adalah 1 dikurangi peluang E. Nah, ini contohnya saya punya di sini suatu barisan terdiri dari 8 bit. Nah, ingat ya, 8 bit itu artinya dia bilangan biner. Nah, bilangan biner itu adalah angkanya hanya 0 dan 1. Jadi setiap kemungkinannya cuma hanya punya 2 gitu ya. Yang dibangun secara acak. Berapakah peluang bahwa bit-bit tersebut tidak dimulai dengan 1-1 gitu. Nah, jadi kira-kira berapa ini? Di sini udah ada belum? Oh, belum ya. Di slide. Ya, sekarang kita balik ke ini dulu. Atau ini saya hapus saja ya. Saya hapus semua dulu.
Jadi saya punya tadi 8 bit, berarti panjangnya 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kan kita untuk menghitung ruang sampelnya dulu ya. Ruang sampelnya itu ada sebanyak berapa gitu ya. Nah, di sini karena tadi biner itu kemungkinannya adalah setiap ini adalah 0 dan 1 saja. Berarti ini 2. Ini juga sama. Ya, 0,1 dan seterusnya. Jadi ada sebanyak jadi ada ruang sampelnya ada sebanyak 2 pangkat 8. Nah, kira-kira isinya apa saja ruang sampel itu? Jadi kalau ditanya isinya apa? Isinya adalah misalnya saya punya gini ya, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian ada lagi misalnya 1, 0, 0. Ya, ada lagi juga misal dapatnya 1, 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Dan seterusnya gitu ya, sampai nanti yang di akhir itu isinya misalnya 1 semua. Nah, tadi pertanyaannya adalah di apa, saya lihat dulu lupa tadi, sebentar ya. Tadi katanya, berapakah peluang bahwa bit-bit tersebut tidak dimulai dengan 1, 1? Oh, tidak dimulai. Nah, sekarang di sini kalau saya punya misalkan A itu kejadian ini tidak dimulai ya, misalnya ini A itu kejadian ini tidak dimulai dengan 1, 1 gitu ya. Ini hanya depannya saja, belakangnya berarti kan tidak memperhatikan ya. Ini terserah gitu ya. Nah, di sini kalau kita yang tidak dimulai dengan 1, 1 kan kalau kita perhatikan di sini akan banyak ya. Kita bisa menghitung nih banyak nih. Kalau Anda pakai diagram pohon kan akan lama sekali menyelesaikannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan A komplement tadi. A komplement berarti itu kejadian bahwa bitnya dimulai dengan 1, 1. Nah, berarti ada berapa banyak nih? Banyaknya kejadian A komplement. Banyaknya kejadian A komplement di sini tuh berarti ada berapa banyak? Kita tinggal menggunakan apa tadi? Perkalian, aturan perkalian gitu ya. Berarti kan kita punya ini 8 digit nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang pertama udah kemungkinan udah pasti angka 1, berarti ada 1 kemungkinan. Yang digit kedua udah 1 kemungkinan ya, cuman 1. Nah, digit yang belakangnya nih, saya punya 2 kemungkinan kan, bisa 0, bisa 1. Dan berikutnya juga ada 2 kemungkinan, 0, 1. Ini juga 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi banyaknya kejadian A komplement itu adalah 2 pangkat 6. Nah, sekarang You are now muted. Sekarang di sini You are now unmuted.
Sehingga saya bisa membuat tadi peluang A komplement itu adalah tadi 1 dikurangi kebalik ya. Peluang A komplement di sini. Ntar saya ulangi lagi. Jadi peluang, kan kita ingin yang dicari kan peluang A-nya ya. Jadi peluang A itu kita bisa menghitung 1 dikurangi peluang A komplement gitu ya. Jadi ini 1 dikurangi, nah peluang tadi A komplement itu adalah sebanyak 2 pangkat 6 per berapa tadi? 2 pangkat 8 ya? 2 pangkat 8. Nah, Anda tinggal bisa hitung nih hasilnya berapa gitu ya. Ya, ini Mas Aan menghitung 64 dibagi 256. Mas Hafiz 192 dibagi 256. Kira-kira yang mana? Jawaban temennya yang benar. Yang tadi saya ini hasilnya yang mana nih kira-kira? Yang 192 dibagi 256. Oke, yang lain jawabnya. You are now muted. You are now unmuted. Ya, jadi jawabannya adalah 192 dibagi 256 ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke peluang gabungan 2 kejadian. Nah, di sini saya misalkan saya punya 2 kejadian E1 dan E2. Kemudian kita ingin menghitung peluang gabungan E1 digabung E2. Nah, ini adalah hasilnya peluang E1 ditambah peluang E2, kemudian dikurangi peluang E1 diiris E2. Mungkin langsung ke contoh ya di sini. Saya punya bilangan bulat positif. Saya ambil berarti ini dari 1 sampai 100 ya. Kemudian berapakah peluangnya terambilnya bilangan yang habis dibagi 2 atau 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan tadi peluang gabungan ya. Jadi, sebentar saya ke sini lagi. Ya, ini saya hapus dulu. Oke.
Nah, sekarang tadi saya punya bilangannya adalah 100 buah bilangan positif. Berarti ruang sampelnya ada sebanyak 100 ya. Karena ini angkanya 100. Kemudian saya punya misalkan A itu kejadian terambilnya bilangan yang habis dibagi 2 ya. Jadi di sini saya bisa kejadian bilangan ini yang habis dibagi 2. Nah, misalkan berarti isinya apa saja tuh A? A itu isinya berarti kan 2 gitu ya. Kemudian ada berapa lagi? 4, 6, dan seterusnya sampai yang terakhir ya 100 ya. 100 habis dibagi 2. Kemudian tadi soalnya adalah yang 1 dibagi 5. Saya punya misalkan B kejadian, sebentar, sebelum ke sini kira-kira ada berapa banyak ya A itu isinya? A ini berapa banyak nih isinya? Ada sebanyak 50. Gimana cara Anda yakinnya 50? Apakah Anda menghitung? Misalnya dari 2 sampai 100 ada sebanyak berapa tuh? 50 atau gimana? Apakah ada cara yang lain? 100 dibagi 2 katanya. Nah, itu kemungkinan kalau ini bulat ya. 100 bagi 2 bulat. Tapi kalau misalnya saya gini, misalkan saya punya C kejadian bilangan yang habis dibagi 3. Berarti kan saya tuliskan A-nya itu adalah 3. C tadi ya. C-nya isinya adalah 3, 6, 9 gitu ya, sampai 99. Nah, berapa banyak tuh? Kalau sebanyak itu ngitungnya apakah 100 dibagi 3 atau bagaimana? Ada yang menjawab, tadi ini siapa? Hirdila, 5 kali 10. Kenapa 5 kali 10? Ya, ini memang kalau Anda menghitung secara enumerasi, artinya Anda menghitung gitu ya, semua yang ada di sini, memang ada sebanyak 50. Oke. Nah, saya tadi saya misalkan tadi yang B kejadian ini bilangan habis dibagi oleh 5 ya. B-nya itu kan isinya berarti 5, 10 ya, terus apa lagi? 15 sampai yang terakhir 100 ya. 100 bisa dibagi 5. Nah, banyaknya B ada berapa? Ada sebanyak 20 ya. Ya, 20. Ini memang karena bisa dihitung ya. Atau bisa 100 bagi 5, 20. Nah, kayak tadi sebenarnya mungkin saya jelaskan konsep apa ya, ada di matematika itu. Jadi kalau misalnya saya punya gini ya, ini di luar ini ya. Misalkan saya misalnya tadi C kejadian bilangan habis ini bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi
Oh, sorry ya ini. Misalkan C kejadian bilangan habis dibagi oleh 3 gitu ya. Misalnya 3. Berarti kan C-nya saya bisa tulis tadi berapa tuh? 3 6 9 sampai terakhir adalah 99 ya. Nah, ini ada berapa banyak C-nya? Anda ngitungnya gimana? Kalau menggunakan yang tadi kan prinsipnya kalau 100 dibagi 3 kan nggak bulat ya. Jadi sebenarnya kita nggak menghitung kayak gitu tadi, bukan 100 dibagi 2, 100 dibagi 5. Tapi yang benar kalau dia bulat. Tapi kalau yang khusus yang seperti ini yang hasilnya tidak bulat, nanti kita bisa gunakan gini. Ini saya jelaskan ya. Ada tanda simbol kayak gini di matematika. Ini ada bawahnya gini ya. Ini namanya floor. Ini 100 dibagi 3. Floor ini artinya kita membulatkan bilangan ini, hasilnya kita bulatkan ke bawah. Ini floor. Nanti ada juga yang tandanya sailing gitu ya. Sailing itu gini di atas, jadi kita pembulatan ke atas. Nah, kan kalau 100 dibagi 3 itu kan 33,3333 gitu ya. Jadi dengan menggunakan floor di sini kita hasilnya akan sama dengan 33. Tapi kalau menggunakan yang sailing ini 100 bagi 3, nanti hasilnya adalah 34 jadinya ya. Karena kita pembulatan ke atas. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan yang yang floor di sini. Jadi kita pakai ini. Ya. Ini cuman ini aja ya, intermezzo ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi saya punya A dan B. Kemudian kalau saya punya A gabung B, berarti A gabung B itu adalah, bukan A gabung B, sorry maaf. A iris B gitu ya. Karena tadi kan peluang dua kejadian itu ada peluang A ditambahkan peluang B dikurangi peluang A iris B. Sekarang kalau saya punya A iris B, artinya ini adalah kejadian yang bagaimana kira-kira ini? Tadi A itu habis dibagi 2, B-nya habis dibagi 5. Berarti A iris B kejadian bilangan yang habis dibagi berapa? Kira-kira dibagi berapa? Isinya apa saja gitu ya. Coba saya minta tolong Mbak Dwi Lestiana. Kalau A iris B, kejadian yang bagaimana? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Bilangannya, Bu. Ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Bu. Kenapa ini kelipatan 10? Kan bisa dibagi 2, habis dibagi 2 dan habis dibagi 5, Bu. Terus? Seratus ya. Oke, ya artinya ini bilangan habis dibagi karena A-nya tadi 2, B-nya 5, maka kita bisa mengambil
berarti bilangan yang KPK-nya habis dibagi oleh 2 dan 5. KPK 2 dan 5 adalah 10 ya. Jadi A iris B itu kejadian bilangan yang habis dibagi 10. Oke, berarti banyaknya A iris B berapa? Ada sebanyak, kalau kita lihat di sini ada sebanyak 10 ya. Ada sebanyak 10. Oke, nah sekarang tadi ditanyakan peluang, berapakah peluang terambilnya bilangan yang habis dibagi 2 atau 5? Berarti kita bisa menuliskan di sini peluang A digabung B, gitu ya. Ini akan sama dengan, kita bisa tuliskan peluang A ditambah peluang B, kemudian dikurangi peluang A iris B. Nah, peluang A, tadi ada berapa peluang A? Peluang A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi ruang sampel ditambah banyaknya kejadian B dibagi ruang sampel dikurangi banyaknya kejadian A iris B bagi ruang sampel. Sama dengan tadi A-nya berapa ya? Saya lupa. A-nya ada sebanyak kelewat ya. A-nya sebanyak 50. B-nya sebanyak 20. Oke. Jadi 20 per 100 ditambah tadi 5-nya kebalik ya, sorry kebalik ya, ketukar lah ya nanti nih 50 per 100 ini ditukar ya, yang habis dibagi 2 tadi kan 50, sedangkan yang ini yang B 20 ya, dikurangi 10 per 100, jadi sama dengan berapa? 70 dikurangi 10, 60 per 100 ya. Atau peluangnya berarti kita dapatkan 0,6. Itu ya hasilnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, oh iya, saya ini ya, mohon diperhatikan untuk tugas, usahakan jangan sampai Anda telat gitu ya, jadi harus tepat waktu. Jadi kan saya memberikan tugas itu kemarin waktunya 1 minggu gitu ya. Kalau misalnya Anda selesai dalam waktu 2 hari, nggak apa-apa, Anda silahkan langsung upload ya, jangan sampai karena deadline-nya semalam terus pas Anda mau entry ternyata servernya sibuk gitu ya, nggak bisa error gitu. Kan jadi Anda nggak bisa ngupload, jadi usahakan nguploadnya itu ya sebelum jatuh tempo gitu ya, jadinya biar Anda tidak kesulitan dalam mengupload. Jadi untuk yang tugas berikutnya nanti saya harapkan tidak ada lagi yang terlambat. Untuk yang tugas pertama masih saya tolerir, jadi untuk yang tidak bisa masuk di Aliru, Anda silahkan kirimkan lewat email. Email saya ada di depan itu ya, Anda bisa lihat di pas yang pengumuman, di atas pengumuman itu kan ada gambar saya sama gambar untuk yang mata kuliah TEP, ada kontaknya saya, silahkan Anda kirim lewat email. Kemudian untuk yang berikutnya sini ada latihan, saya udah ngirimin belum yang soal latihannya? Atau ini yang terakhir, terakhir ya, coba saya lihat lagi. Ini, oh ini ada latihannya ya. Nah ini latihan, silakan Anda coba. Mungkin biar enaknya gini ya, Anda latihan, kita kuliah masih ada 10 menit lagi kan ya, 15 menit ya.
Jadi silakan Anda kerjakan, kemudian nanti Anda jawabannya Anda kirim lewat WA saja ya, difotokan di WA. Ya, kuliahnya hari ini untuk yang di Eldiru saya cukupkan, nanti kita lanjut ke WA group ya. Silakan Anda boleh live dari konferen ini. You are now muted.